Kebanyakan orang telah mendengar bahwa berinvestasi adalah cara terbaik untuk mengumpulkan kekayaan. Investasi adalah tindakan mengalihkan sumber daya dari dikonsumsi hari ini agar dapat menciptakan manfaat di masa depan. Lebih tepatnya, investasi adalah penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Individu terkaya di dunia menjadi kaya melalui investasi sukses atas aset mereka. Mari kita bahas dasar-dasar mengenai cara umum orang berinvestasi. Saham dan obligasi adalah dua bentuk investasi yang paling umum. Saham adalah representasi kepemilikan dalam sebuah perusahaan publik. Mereka bisa berisiko untuk dibeli karena harganya bisa berubah secara dramatis dan tidak terduga. Tetapi seringkali semakin besar risikonya, semakin besar pula potensi imbalannya. Ada dua cara bagi pemegang saham untuk menghasilkan uang, dividen dan keuntungan modal. Dividen adalah keuntungan yang dibayarkan 4 kali setahun kepada semua pemegang saham. Ukuran dividen tergantung pada keuntungan perusahaan. Keuntungan modal adalah ketika seorang pemegang saham hanya menjual saham mereka dengan harga lebih tinggi daripada yang mereka bayar sebelumnya. Jika pemegang saham mendapatkan keuntungan, itu adalah keuntungan modal. Jika mereka kehilangan uang, itu adalah kerugian modal. Pasar untuk membeli dan menjual saham disebut bursa saham. Perusahaan pialang adalah bisnis yang membantu pemegang saham memperdagangkan saham dan terkadang bahkan menjual saham. Saat ini, siapapun dapat dengan mudah mengakses bursa saham di ponsel mereka melalui aplikasi yang menawarkan layanan pialang. Sebuah obligasi pada dasarnya adalah surat utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau oleh beberapa tingkat pemerintahan. Ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang dengan imbalan pembayaran yang dijamin di kemudian hari. Obligasi biasanya merupakan investasi yang lebih stabil dibandingkan saham. Ada 3 komponen obligasi: tingkat kupon, tanggal jatuh tempo, dan nilai nominal. Tingkat kupon adalah suku bunga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Waktu ketika pembayaran kepada pemegang obligasi jatuh tempo disebut jatuh tempo obligasi. Nilai nominal obligasi, yang ditetapkan oleh siapapun yang menerbitkan obligasi, adalah jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Agar investasi dapat terjadi, suatu ekonomi harus terlebih dahulu memiliki sistem keuangan, yaitu jaringan struktur dan mekanisme yang memungkinkan transfer uang antara penabung dan peminjam. Seperti yang kita pelajari dalam tutorial sebelumnya, ketika orang menabung uang mereka seringkali sebenarnya meminjamkan dana kepada orang lain. Para penabung dan peminjam dapat terhubung langsung melalui apa yang dikenal sebagai lembaga keuangan perantara. Perantara keuangan adalah lembaga yang membantu memindahkan dana dari penabung ke peminjam. Mereka termasuk bank, yang telah kita pelajari dalam tutorial sebelumnya, tetapi mereka juga termasuk reksadana, dana lindung nilai, dan dana pensiun. Reksadana mengumpulkan tabungan dari banyak individu dan menginvestasikan uang ini dalam berbagai saham, obligasi, dan aset keuangan lainnya. Hedge fund adalah organisasi investasi swasta yang menggunakan strategi berisiko yang seringkali dapat menghasilkan keuntungan besar bagi para investor. Secara umum, para investor ini sudah memiliki kekayaan yang luar biasa dan berpengetahuan tentang investasi. Dana pensiun adalah pendapatan yang diterima oleh beberapa pensiunan setelah bekerja selama sejumlah tahun tertentu atau mencapai usia tertentu. Dalam beberapa kasus, cedera juga dapat memenuhi syarat bagi seorang pekerja untuk mendapatkan manfaat pensiun tertentu. Pengusaha mendirikan dana pensiun dengan mengumpulkan setoran, dan manajer dana pensiun kemudian menginvestasikan setoran tersebut dalam saham, obligasi, dan aset keuangan lainnya. Secara umum, cara terbaik untuk menginvestasikan uang Anda adalah dengan menaruhnya dalam berbagai jenis sekuritas. Ini mengurangi risiko, terutama ketika harga saham atau obligasi turun. Oleh karena itu, orang sering menginvestasikan sebagian uang mereka dalam usaha yang lebih berisiko tetapi menginvestasikan sisanya dalam dana yang lebih stabil. Juga lebih baik untuk menginvestasikan uang lebih awal dalam hidup. Ini karena salah satu aset terbesar adalah waktu. Semakin lama uang Anda diinvestasikan dalam sekuritas, semakin banyak uang itu akan tumbuh. Dengan kata lain, Anda menghasilkan lebih banyak uang dari uang yang sudah dihasilkan oleh uang Anda. Ketika berinvestasi uang, penting untuk mempertimbangkan dua jenis bunga, sederhana dan majemuk.
Bunga sederhana didasarkan pada jumlah pokok dari pinjaman atau deposito. Bunga majemuk didasarkan pada jumlah pokok dan bunga yang terakumulasi di atasnya setiap periode. Dengan demikian, ini dapat dianggap sebagai bunga atas bunga. Bunga sederhana hanya dihitung pada jumlah pokok pinjaman atau deposito. Rumusnya terlihat seperti ini: AP 1 RT, di mana A adalah jumlah akhir, P adalah saldo pokok awal, R adalah suku bunga tahunan, dan T adalah waktu, biasanya dalam tahun. Bunga majemuk dihitung berdasarkan baik pokok maupun bunga yang telah diperoleh. Rumusnya terlihat seperti ini: AP 1 RN, NT di mana A adalah jumlah akhir, P adalah saldo pokok awal, R adalah suku bunga, N adalah jumlah kali bunga diterapkan per periode waktu, biasanya dalam tahun, dan T adalah jumlah periode yang telah berlalu. Mari kita lihat sebuah contoh. Katakanlah kamu meminjamkan $10.000 kepada seorang teman dan mereka setuju untuk membayarnya kembali dalam 5 tahun dengan suku bunga sederhana tahunan sebesar 5%. Setelah 5 tahun, jumlah bunga yang akan Anda dapatkan adalah $2.500, karena total jumlah yang mereka bayar kembali adalah $12.500, yang merupakan pokok pinjaman ditambah bunga. Sekarang katakanlah kamu meminjamkan $10 kepada seorang teman dan mereka setuju untuk membayarnya kembali dalam 5 tahun dengan suku bunga majemuk tahunan sebesar 5%. Karena Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, Anda juga memastikan bahwa bunga dikompauan setiap bulan, atau 12 kali setahun. Setelah 5 tahun, jumlah bunga yang akan Anda dapatkan sekarang adalah 2.83359. Dan teman Anda akan telah membayar kembali Anda total 12.83359. Contoh ini berfungsi untuk menggambarkan bahwa bunga majemuk jauh lebih unggul daripada bunga sederhana ketika menginvestasikan uang Anda. Setiap kali konsumen mengevaluasi sebuah investasi, mereka harus menyeimbangkan risiko yang terlibat dengan imbalan yang mereka harapkan dari investasi tersebut. Secara umum, semakin tinggi potensi imbal hasil dari suatu investasi, semakin berisiko investasi tersebut. Dalam tutorial berikutnya, kita akan melihat salah satu cara paling berisiko untuk meminjam uang, yaitu kartu kredit.